kan nilai udah dinilai ya sama reviewer. Dari itu Bapak Ibu memang langsung ngasih dihitung pakai bobot. Ya masukkan ke Excel, ngasih bobot, ketemu nilainya berapa. Nah setidaknya Bapak Ibu sudah bersiap mental dapat nilai berapa gitu ya. Dari situ gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa ya monggo nanti disampaikan dulu biar nggak kaget. Kalau misalnya turun nggak kaget gitu ya. Kalau naik ya monggo, kalau naik mau bikin kaget ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau turun sebaiknya jangan dibikin kaget gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Monggo saya sampaikan sekali lagi, kalau untuk klien kita ya rekanan Tati selama ini, monggo-monggo saja, kita sangat senang membantu Bapak Ibu sekalian. Tahun depan gitu ya, tahun depan Bapak Ibu silahkan kalau mau konsultasi, mau ngobrol ringan boleh ya persiapannya. Ini saya kasih sedikit bocoran ya Pak Bu ya. Tahun depan itu ada kemungkinan istilah SPBA nanti karena akan dicakup oleh nama pemerintahan digital ya. Nanti pemerintahan digital itu akan lebih gede lagi Pak Bu. Nah ini yang saya lagi nyoba masuk ke dalam circle itu. Kalau saya kasih tahu ke Bapak, tapi saya tahun depan masih ada indeks SPBA, Monef SPBA masih ada ya. Yang saya lagi antisipasi di saya di teman-teman yang di kementerian adalah khawatir saya, bukan khawatir sih, nanti mungkin ini ada tren kebijakan integrasi semua indeks. Ada tren kebijakan integrasi semua indeks. Jadi kayak indeks RB, indeks SPBA, indeks itu mau diintegrasikan. Ya, predik dan saya sudah dengar itu nanti mungkin namanya akan ada kayak indeks pemerintahan digital atau apa, di dalamnya ada which is itu ada komponen indeks RB, ada indeks, nah kayak gitu ya. Tapi yang kemungkinannya juga dia akan dicantolkan pada keuangan dan lain-lain ya. Maksud saya ke Bapak Ibu bahwa pasti kalau pemerintahan digital atau digitalisasi pemerintahan kayak sistem SPBA ini pasti akan terus berjalan ya. Jadi Bapak Ibu tenang aja, ini dorongannya akan makin kuat, cuma nanti ada kemungkinan nanti indeks ini akan terintegrasi gitu ya Pak Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebentar saja saya akan coba paparkan, mudah-mudahan ini indikator 28 ya buat Bapak Ibu, dan ini sebenarnya on control Bapak Ibu semua yang di Kominfo, ini di tanggung jawabnya Kominfo ya. Baik. Nah, apa itu manajemen layanan SPBA ya Pak Bu? Nanti sambil saya tunjukkan aplikasi yang Bapak Ibu bisa bikin sendiri atau kita bisa kerjasama untuk bikin. Kalau Bapak Ibu baca manajemen layanan SPBA kan Bapak Ibu kadang bertanya ya sebenarnya apa sih manajemen layanan SPBA indikator 28? Definisinya adalah serangkaian proses pelayanan pengguna, pengoperasian layanan sama pengelolaan aplikasi. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ini adalah tupoksi ya, tupoksi Kominfo secara umum. Apa itu? Yakni pelayanan pengguna ini kegiatan pelayanan terhadap ya keluhan, gangguan, masalah, permintaan perubahan layanan SPBA dari pengguna SPBA. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mengalami itu, kayak misalnya OPD telepon, Pak aplikasi saya rusak, Pak aplikasi saya gangguan, Pak aplikasi saya slow gitu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu itu udah punya layanan ini, pelayanan pengguna SPBA, termasuk misalnya Pak minta tolong saya diinstalkan aplikasi baru, Pak saya diinstalkan antivirus baru ya. Cuman kalau saya sebagai reviewer ke Bapak Ibu sekalian, Pak punya ini pelayanan pengguna SPBA, punya Pak dalam bentuk apa? Oh biasa OPD kalau ada apa-apa WA saya terus saya teruskan ke staf saya terus dikerjain gitu. Nah jadi nggak jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kayak gini ini harus tersistem Pak. Pelayanan pengguna itu kalau orang ngeluh, orang nyampaikan, orang nelpon itu semuanya harus tercatat di satu sistem. Nggak boleh, oh kemarin WA Pak Kabid, oh kemarin WA Pak Kepala Dinas, nggak boleh, harus di satu sistem. Ya, jadi manajemen layanan SPBA itu nomor satu adalah melayani OPD
terhadap gangguan permintaan ya, baik menyangkut aplikasi, infrastruktur dan lain-lain, which is itu Bapak Ibu sudah melakukan itu. Sayangnya tidak tersistem. Ya, sayangnya tidak tersistem. Nah, ini harusnya ada SOP-nya, pakai tool-nya yang tunggal dipakai bareng-bareng. Kedua Pak, yang layanan SPB itu komponen kedua, ini kalau saya bilang kayak gini, Bapak besok kalau indikator 28 nunjukkannya gitu ya. Nunjukkannya gitu, Pak saya sudah melakukan manajemen layanan SPBA. Apa itu? Satu, saya sudah melakukan pelayanan pengguna SPBA. Saya sudah menghandle permintaan, keluhan ya dengan sistem A, misalnya pakai aplikasi service desk gitu ya, pakai staff service desk. Nomor HP-nya saya selalu pakai satu nomor Pak, nomornya 0811, ini udah jelas semua, kalau ada apa-apa nelpon sini. Yang kedua Pak, yang termasuk layanan SPBA adalah pengoperasian layanan SPBA. Ini yakni kegiatan pendayagunaan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBA. Ini Bapak Ibu sebenarnya udah ngelakuin nih. Apa ini? Bapak Ibu itu ngerawat server, gitu, maintenance server, maintenance database, ngelihat bandwidthnya naik atau turun, ada serangan atau tidak, gitu ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu udah ngelakukan itu. Oh alah itu toh gitu. Tapi saya waktu jawab pertanyaan indikator 28 nggak ngerti harusnya jawab itu, ya. Jadi ini Bapak Ibu hanya tinggal cerita aja. Ini siapa yang ngelakuin pengoperasian? Pak, kalau infrastruktur itu biasanya yang melakukan teman-teman infrastruktur, aplikasi teman-teman Aptika yang lakuin, gitu ya, misalnya. Nah, jadi dia Bapak Ibu bercerita pemeliharaannya siapa? Biasanya teman-teman sekretaris dinas yang memelihara AC, memelihara server, servis AC, kebersihan, keamanan, gitu ya. Nah itu yang dimaksud yang kedua, kelompok kedua dalam layanan SPB ini pengoperasian layanan. Pengoperasian tuh nonton operasional sehari-hari sama perawatan alat, itu namanya adalah pengoperasian layanan SPBA. Yang ketiga ya, yang disebut dengan manajemen layanan SPBA ini definisi dari Perpres loh Pak, ya, adalah pengelolaan aplikasi SPBA. Nah pengelolaan itu Pak, itu sebenarnya adalah dari proses OPD ngajukan aplikasi, terus Bapak Ibu memproses, Bapak Ibu ngundang mereka untuk bicara kebutuhannya apa, butuh feature-feature apa, sampai dengan bikin aplikasi, sampai dengan testing, sampai dengan deployment, lalu melaporkan sudah selesai serah terima. Itu sebenarnya di bagian pengelolaan aplikasi ini, gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara manajemen layanan SPBA, Bapak Ibu harus menunjukkan 3 bukti ini, dan 3 bukti ini harusnya kalau kita bicara manajemen Pak, harusnya ada SOP-nya. Ya, jadi nggak cuma ngomong kami gini Pak biasanya, itu loh jawaban kan gitu. Biasanya gini, OPD kirim ke kami, terus kami proses, terus kami nanti rapat dulu, terus habis itu nanti kami ngajakan ketemu, habis itu terus kami bikin aplikasinya. Kok Pak biasanya gitu? Ya pas masa saya begitu, saya nggak tahu masa pemimpin berikutnya seperti apa itu. Makanya pertanyaannya adalah ada SOP-nya nggak Pak untuk pengelolaan aplikasi? Ada SOP-nya nggak Pak untuk pengoperasian layanan? Ada SOP-nya nggak Pak untuk pelayanan pengguna SPBA? Jadi minimal Bapak Ibu sekalian kalau seperti ini, minimal Bapak Ibu di manajemen layanan SPBA itu minimal ada 3 SOP, ada SOP besar yang di dalamnya ada 3 SOP. Ya, ini secara teknis Bapak Ibu harus punya itu, karena kalau udah ada SOP-nya, nanti siapapun kepala bidangnya, siapapun stafnya, analisnya, kepala dinasnya, mereka akan mengerjakan sesuai SOP. Ya, nah, dan ini tujuannya untuk menjamin keberlangsungan kualitas layanan ya. Oke, next Pak Bu ya. Nah, ujungnya ya. Ujungnya biasanya kan terlihat Bapak Ibu itu punya manajemen layanan SPB bagus atau enggak. Pasti pertanyaannya Bapak Ibu punya unit atau role atau tupoksi service desk enggak? Kan susah ya kalau berdasarkan Permen Kominfo berapa Pak? 14/15/2016 ya. Pak enggak ada yang namanya bidang service desk itu enggak ada. Nah pertanyaan saya, dengan kita terbatas pada nomenklaturnya Kominfo yang terbatas itu
yang pasti harus ada orang yang berperan sebagai service desk. Ya, ada orang yang berperan sebagai service desk. Saya nggak tahu, Bu Lina sekarang di mana, Bu? Service desknya siapa, Bu? Ini dua orang ini beliau. Oh bukan, ada di bawahnya apa? Sekretaris dinas, betul? Kepala bidang apa? EGAF ya. Oke. Oh, oke. Tim kerja lainnya. Nah, menarik Bapak Ibu ya, kalau di Surabaya dia di bawah kepala bidang EGAF. Ya. Monggo ini saya belajar malah dari Surabaya dalam prosesnya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan, Pak ini siapa Pak yang service desk ini siapa gitu ya. Kalau masih ada Perpusnas, saya ngobrol sama teman-teman Perpusnas. Waktu itu Perpusnas kita kan dampingi bikin service desk ini. Nah di Perpusnas kita bikin itu, tapi ternyata saya tanya, Pak, Bu, nanti yang ngisi service desk siapa? Wah ini nggak ada ya Pak, SK service desk. Lalu yang ngisi gimana? Yang ngisi giliran Pak. Hari Senin yang ngisi ini, Selasa ini, Rabu ini. Wah itu bahaya Bu. Bahayanya apa? Berarti pekerjaannya tambahan. Saya tanya, pekerjaan yang lama ketika dia jadi service desk masih ada nggak Pak? Bu, masih Pak. Wah tambah mengeluh lagi ya. Dia teknisi tapi service desk. Dia analis tapi service desk. Tapi analisnya nggak hilang waktu dia jadi service desk. Itu pasti mengeluh gitu. Nah, challenging Bapak Ibu sekalian, saya memang berarti siapa service desk? Monggo Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu punya analis, punya peranata komputer ya, dia memang menjadi orang service desk itu SPOC Pak. SPOC itu single point of contact. Dia adalah orang satu-satunya yang menerima panggilan, menerima keluhan, menerima laporan. Dia tempatnya bemper Kominfo. Ya, karena kalau dia yang nelpon dia, yang menerima keluhan, menerima permintaan gitu ya. Dengan adanya service desk ini Pak, makanya kalau saran saya Pak, di tiap Kominfo itu secara fisik ya, karena saya udah pengalaman, saya dulu magang di South Australia, saya bantu di Darwin, Northern Territory Government, terus saya di university kerja. Biasanya Pak, service desk itu secara fisik ada Pak, mejanya ada. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian di Kominfo itu dikasih meja Pak, ada meja, memang tulisannya service desk. Ya, karena ada orang-orang yang mau laporan tuh nggak puas kalau nggak datang. Jadi Bapak sediain satu meja, kasih tulisan service desk. Nah pertanyaan nomor HP-nya tadi, yang HP tunggal itu tetap sediain HP tunggal di situ. Nanti kalau ada telepon wireline di situ, ada telepon kabelnya, nomor WA-nya tertentu ada di situ, emailnya juga khusus ada di situ. Pertanyaannya tinggal siapa yang duduk di situ kan gitu. Idealnya kalau Bapak Ibu bisa nunjuk satu staff yang memang jadi service desk. Dan syaratnya di dalam ITAL itu diatur loh Pak, ada kompetensi service desk. Service desk itu harus sabar gitu ya, suaranya nggak bikin emosi gitu ya, harus tapi dia harus punya kemampuan standar teknisi dasar. Jadi service desk bukan front office ya, service desk bukan front office. Terima kasih Pak, saya simpan pesannya nanti saya teruskan. Bukan kayak gitu. Service desk adalah the first line for solution. Ya. Jadi dia harus tahu teknisi dasar. Saya kadang-kala kalau ditanya, Pak service desk bagusnya cowok atau cewek? Saya bilang sebaiknya cewek ya. Karena kalau cowok itu kadang-kala orang mengeluh, orang marah, diterima suara cowok itu tambah marah biasanya gitu. Tapi kalau diterima suara cewek itu agak halus lah gitu ya. Itu lebih tenang. Tapi gimana caranya nyari cewek yang bisa kayak kalau Bapak Ibu IndiHome ya. Kalau ada IndiHome kan Bapak Ibu, iya Pak, coba apakah ada lampu merah Pak, gitu. Oh Pak, coba kabelnya dicek dulu gitu. Nah itu Pak, itu yang namanya initial diagnosis. Jadi namanya service desk itu melakukan itu dulu Pak. Bukan tiba-tiba, ya Pak saya catat, saya laporkan, enggak ya. Dia melakukan itu termasuk nanti ada tahap. Maka saran saya Pak, ini yang paling umum service desk itu adalah semua OPD ke sini. Ini yang paling umum level 1. Level 2 Pak, kalau Bapak Ibu pengen kuat, service desk-nya dibikin 2 tier. Ini yang saya sarankan ke Bapak Ibu.
Jadi service desk itu jangan cuman share service desk yang ada di Kominfo, itu pusing kalau Bapak Ibu seperti itu. Maka OPD-OPD yang ada di ujung gunung sana, tiba-tiba nanti nelpon Bapak Ibu, Pak, saya kabelnya nih koneksinya terputus. Bapak ke sana ternyata kabelnya lepas colokane gitu ya. Jauh-jauh cuman buat nyolokin. Maka saran saya Bapak Ibu, Bapak memperkuat OPD-OPD untuk punya service desk tier 1. Caranya gimana? Bapak menyampaikan ke Pak Sekda ya, agar mengeluarkan SK penunjukan tupoksi tambahan teknisi IT OPD. Jadi teknisi IT OPD ditunjuk, lalu Bapak Ibu dari Kominfo menjadi dibina Pak. Itu dibina 3 bulan sekali, dibikin bintek. Jadi bintek teknisi, bintek jaringan, bintek gambar gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu pakai aplikasi service desk yang sama, terpusat. Pakai aplikasi service desk yang sama, tetapi di tiap-tiap OPD sudah memiliki satu staf yang fungsinya sebagai service desk. Nah, sehingga apa? Kalau ada apa-apa, ada laporan, tetap tercatat Pak, ada tercatat. Pak, termasuk permintaan Zoom, itu termasuk tadi loh Pak, pelayanan ya. Bapak Ibu kadang-kala nggak menghargai pekerjaan setup Zoom. Setup Zoom itu pekerjaan banyak loh Pak, berat loh itu ya. Apalagi itu Bapak Ibu nggak pernah menghargai, sehingga kadang-kala Kominfo tuh ngopo tuh kerjaannya, padahal habis waktunya hanya setup Zoom. Ya, nah itu Pak, itu harus dilaporkan di dalam sistem service desk-nya. Akhirnya nanti pimpinan akan tahu bahwa tahun ini berapa setup Zoom yang sudah dilakukan. Nah tiap teknisi tadi mencatat di aplikasi yang sama Pak. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian nih, yang saya lihat di belakang ini adalah fungsi-fungsi yang menurut ITAL harus ada, dan itu pas banget sama Kominfo. Satu, harus ada service desk, ada technical management, ini infrastruktur kalau di tempat Bapak Ibu. Ini di ITAL ya, itu kerangka kerja internasional udah bilang kayak gitu. Harus ada bagian yang khusus ngurusin teknis infrastruktur. Ya. Lalu ada yang ngurusin aplikasi, ini biasanya Aptika gitu ya. Lalu ada yang ngurusin operasional. Nah ini yang saya sering kali tanya sama Bapak Ibu, siapa sih Bu yang operasional? Wah itu tadi Pak, kalau operasional infrastruktur ya balik ke infrastruktur, aplikasi ya ke aplikasi, kalau AC, utility dan lain-lain sekretaris dinas gitu ya. Ini kalau di perusahaan ini khusus sendiri, kalau di Kominfo biasanya terpecah tadi ya, ngikut itu. Nah kalau sudah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti kalau mendalami lagi ya, nanti searching di internet, di YouTube ITAL, lihat ITAL tuh, saya mau ngomong nggak enak ya, ITIL gitu ya, searching ya, itu ITIL 4, searching, nanti Pak, Bapak Ibu akan menemukan ada 8 praktis ini, namanya 8 praktis, incident management, problem management, service request management, change control, monitoring event management, software development management, release management, deployment management. Di internet kalau Bapak beruntung nanti sudah ada SOP, sudah siap dipakai. Ya, tinggal Bapak Ibu adopsi saja. Ya, itu biasanya berbayar sih kalau ada, tapi di kami biasa bikinkan kayak gitu, disesuaikan dengan kondisi Kominfo. Ya. Nah, dari situ Bapak Ibu nanti sudah ada kayak gini tahapan seperti ini. Jadi waktu ada keluhan, ya ini nanti jadi SOP Pak. Ini misalnya ada laporan, internetnya putus, ini sudah standar Pak, tahapannya sudah diatur di ITAL. Kalau ada orang mengeluh, maka service desk wajib mencatat dulu, logging itu mencatat di aplikasi. Ya, habis mencatat, lalu si service desk staffnya melakukan kategorisasi insiden. Dia ngeklik di aplikasinya, oh ini Bapak masalah apa nih, hardware, software, internet, apa, nah ini masuk di kategorisasi, lalu melakukan prioritisasi. Si service desk itu kemudian dia menentukan yang nelpon siapa, oh ini masalah email tapi yang nelpon Pak Bupati, oh berarti itu prioritas 1. Oh ini masalah laptop, yang nelpon staf biasa, oh ini prioritas 4 gitu ya. Kalau diprioritaskan nanti ada standarnya Pak, prioritas 1 jam harus selesai, prioritas 2 3 jam harus selesai, prioritas 4 2 hari selesai gitu. Nah ini ada SOP-nya Pak, di sini di aplikasinya bisa prioritasi. Habis itu baru service desk-nya melakukan initial diagnosis, tanya
Coba Pak dicek lampu merahnya hidup enggak, coba Pak dicek kabelnya lepas atau enggak gitu. Kalau udah ternyata ketemu udah bener ya sudah selesai, maka tadi dicatat dan close, harus ada close-nya, selesai, masalahnya selesai, tercatat selesai. Tapi kalau belum selesai Pak, dia berhak melakukan eskalasi Pak, eskalasi itu saya teruskan ya Pak, ini masalah infrastruktur ke bagian infrastruktur, nanti Bapak akan dihubungi oleh bagian infrastruktur. Oh Pak, ini masalah aplikasi, saya teruskan ke aplikasi, Bapak akan dihubungi oleh bagian aplikasi. Biasanya akan ditanya, standarnya berapa hari Mbak? Oh biasanya sih nanti langsung hari ini juga. Nah ini Pak, semuanya ada SOP-nya, dan SOP-nya semuanya paham, dan semuanya tercatat di dalam aplikasinya. Kalau sudah selesai, nanti terus kemudian akan ada laporan yang dikirim ke email si orang yang pelapor tadi, bahwa infrastrukturnya udah bener ya. Maka ini ditutup, kalau keberatan boleh dibuka lagi. Nah itu sudah ada SOP-nya Pak, seperti ini. Jadi incident management atau termasuk problem management itu nyari sebabnya, ya ini sebabnya. Nah saya langsung masuk ke aplikasinya aja ya Bayu ya. Ini contohnya Pak yang kita buatkan untuk dulu teman-teman dari Perpusnas. Nanti teman-teman monggo kalau mau bikin aplikasi sendiri atau kita bantu bikin aplikasinya sendiri, next ya. Jadi penggunanya itu ada admin, ada service desk manager, ada service desk analyst, ada support agent, ada customer user. Jadi dia pakai ada admin, ada service desk analyst, ada manager. Next ya. Di tempat Bapak Ibu nanti monggo manager itu misalnya Kabit, ya, Kabit EGAF itu manager. Misalnya service desk analyst itu tadi analis Bapak Ibu. Next ya. Terus nah ini tampilannya seperti ini Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu searching juga banyak ya yang dijual, cuman yang di tailoring susah. Biasanya kalau dipakai Bapak Ibu harus ngikutin itu. Nah yang susah kan men-tailoring, membikin tailoringnya, karena di tempat Bapak Ibu tadi prioritisasi, kategorisasi biasanya berbeda-beda, setiap daerah berbeda-beda. Makanya kita melakukan itu, kayak misalnya di Perpusnas ini misalnya new request ini permintaan, terus kemudian ada kalau orang ngakses ke sini, dia langsung ngisi requestnya ya. Ini untuk ngatur account, terus kemudian progres laporan, ngecek laporannya udah sampai mana, next lagi ya. Nah, ini termasuk misalnya ada permintaan baru ya Pak Bu, ada layanan aplikasi, layanan data. Nah ini buat mempermudah pengguna langsung milih, biar mempermudah laporannya tentang apa, apakah tentang internet, apakah tentang data dan lain-lain ya, ngecek dari sini. Nah kalau itu sudah Bapak Ibu sekalian, lalu dia milih sebenarnya untuk membantu kita ya sebagai service desk agar si pelapor itu bisa melakukan mandiri dulu ya. Tapi Pak kalau kadang-kala ada pejabat dia males, itu biasa Pak, nelpon ya. Kalau nelpon ya tetap harus diterima, nanti yang memilihkan adalah service desk-nya. Kalau Bapak nggak bisa sama pejabat, Bapak jangan nelpon saya, Bapak langsung ngisi aja di aplikasi, nanti digeser ya kalau kayak gitu ya. Itu ya Bapak terima, terus kemudian Bapak mungkin hubungkan ke bagian service desk, nanti service desk yang ngisi ini ya. Dia tanya-tanya langsung ngisi-ngisi ini contoh kategorisasi ya Pak Bu. Apakah masalah komputer rusak, printer macet, ini semua dari masalah yang sering terjadi ya. Next. Nah dari sini Bapak Ibu sudah masuk subkategori tadi ya. Terus akhirnya statusnya ke apa, penjelasannya ke apa. Next. Nah kalau Bapak Ibu sekalian tadi langsung bisa nyelesain, berarti langsung ada proses closing. Ada proses closing ya, nanti ada, ini Pak Bu kalau sudah selesai, maka service desk akan bisa status ini. Status assign itu artinya sedang dikerjakan ya. Kalau close udah selesai gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian di akhir tahun akan ketahuan dari mulai open, assign sampai dengan close itu rata-rata semua masalah terselesaikan berapa hari. Nah itu bisa dievaluasi ya, buat teman-teman Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo bisa tahu, wow ini rata-rata kamu infrastruktur kalau handle kok selalu 1 bulan gitu ya, aplikasi seminggu jadi infrastruktur 1 bulan, akan bisa ketahuan dari ini berapa rata-rata dia mulai laporan sampai dengan close. Atau jangan-jangan banyak sekali yang tidak close ya, cuman assign masih open. Nah dari ini Pak Bu nanti akan ketahuan ya Pak Bu ya. Nah itu Bapak Ibu
sampai dengan nextnya lagi, langsung aja ke akhir. Ya, termasuk nanti Bapak Ibu akan ada FAQ. FAQ itu frekuensi question answer ya. Jadi untuk mempermudah mereka agar nggak dikit-dikit lapor gitu ya, mereka nanti kita sediakan knowledge management tentang berbagai permasalahan. Oh, kalau internetnya putus, cek ini dulu gitu. Namanya incident model. Jadi agar mereka nggak setiap telepon kita, tapi membaca dulu gitu ya, sehingga kalau nggak ada jawabannya baru dia ngisi jawaban tadi. Nah, dan ini Pak Bu sifatnya develop terus ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi semacam ini, maka Bapak Ibu tadi punya tier 1, tier 2, semua kegiatannya akan tercatat ya. Dan pada saat Bapak Ibu Monef SPBA, indeks SPBA, tinggal nunjukkan aja, Pak, untuk masalah pelayanan nih Bapak bisa lihat berapa laporan yang masuk, berapa yang selesai. Untuk permintaan aplikasi, ini ada request permintaan aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memadukan dengan prosedur kayak berkirim surat, itu juga bisa. Jadi kalau ada surat masuk yang minta aplikasi ya, nanti dicatat sama service desk sebagai request pembangunan aplikasi, itu masuk ke situ juga. Termasuk perawatan Bapak Ibu sekalian, nanti perawatannya bisa juga masuk dalam operasional, dimasukkan dalam kategori di sini. Sehingga waktu Bapak Ibu monef, saya kalau memonef kementerian ya yang luar biasa, terus terang teman-teman Kemenq ya, Kemenq itu saya selalu ditunjukkan semua sudah tersistem, ditunjukkan Kemenq sama Kemenkominfo. Ini Pak semuanya ada di sistem. Jadi saya udah nggak bisa apa-apa lagi, semua buktinya ada dan buktinya udah puluhan, gitu nggih. Next ya, sudah ya. Ya, ini artinya itu, sampai dengan ini Pak, back tadi ya. Yang tadi ada gambar-gambar tadi. Nah, sampai tadi analisis ini Pak Bu, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi di akhir tahun atau Pak Kepala Dinas atau Pak Sekda pengen tahu sebenarnya berapa yang sudah terselesaikan, berapa yang tidak, berapa insiden yang ada, berapa user request berapa. Nah, itu akan bisa dianalisis dan itu harus dilaporkan ke pimpinan ya. Jadi kelihatan Kominfo tuh handle berapa request, nyelesain berapa masalah. Oke, ya. Udah ya, selesai. Nah, itu Bapak Ibu sekalian singkat tentang manajemen layanan SPBA. Inti utamanya adalah ayo usahakan tahun depan Bapak Ibu sudah punya SOP manajemen layanan SPBA, minimalnya 3 tadi, terus upayakan juga punya aplikasinya ya. Monggo aplikasinya mau beli yang di internet atau Bapak Ibu mau tailoring kerjasama sama kita, insya Allah kita siap bantu Bapak Ibu. Nanti aplikasi yang sudah terbukti berjalan di banyak kementerian, kita juga udah ngembangin, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu, sehingga saya akan mencoba mensummary ya dari kita sehari ini sebelum nanti penghargaan terhadap beberapa rekanan IT Tati. Pertama, pagi tadi kita sudah belajar tentang audit TIK, audit keamanan ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti pedoman audit keamanan yang baru ya, dan monggo ditarget tahun depan mudah-mudahan bisa naik ke 4. Ini di kita juga sudah dalam proses ke BSSN untuk menjadi auditor eksternal. Kita juga udah apply ke BRIN juga untuk jadi auditor eksternal dari BRIN juga karena kebutuhan latik tadi. Yang kedua, kita tadi belajar tentang satu data Bapak Ibu ya. Satu data, bahwa satu data semakin kuat, termasuk sudah ada pedoman forum satu data harus ngapain, bahkan sudah diatur nanti kalau ada sengketa-sengketa antar kementerian ya, itu juga akan ada penyelesaian, termasuk apa yang harus dilakukan di level daerah, termasuk kita tadi tunjukkan berapa aplikasi yang satu data. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah tentang clearance ya, dengan teman-teman Kemenpan ditunjukkan kewajiban clearance dan kewajiban integrasi layanan digital ya, termasuk terakhir ini adalah manajemen layanan SPBA. Nah, ini saya rangkum karena kita short term memory ya Pak Bu ya, habis makan hilang gitu ya, terus mudah-mudahan ada yang tersisa dari yang banyak ini, mudah-mudahan nanti bisa kita implementasikan dan bisa menjadi jariah kita. Saya selalu menyampaikan ke Bapak Ibu, kita niatkan terus kegiatan kita itu untuk amalan akhirat ya, karena rugi kalau nawaitunya untuk makhluk ya. Kita udah berusaha keras, tiba-tiba ganti pimpinan
ternyata posisi kita berpindah gitu kan, itu akan kecewa ya. Maka ya bismillahirrahmanirrahim saya melakukan ini, mudah-mudahan ini jadi jalan Allah ridho ya, dan kemudian membolehkan saya masuk surganya gitu. Dan itu yang akan membuat kita Bapak Ibu selama pekerjaan yang kita lakukan bermanfaat ya, dipakai oleh orang banyak, selama itu pula yang Allah janjikan akan ngalir terus ke kita. Nah itu Bapak Ibu. Makasih Bapak Ibu sekalian, sehat terus dan silahkan terus komunikasi, berikan kami ide kebutuhan apa ya. Tadi banyak dari Palopo sudah memberikan ide, Pak tadi ya izin Pak tadi bahwa satu data bisa enggak untuk persiapan dikembangkan ke persiapan RPJMD gitu ya. Terus nanti teman-teman yang lain boleh punya request apapun, kita senang dengan challenge Pak Bu. Bapak Ibu silahkan sampaikan challenge apa, kami akan coba untuk mengimplementasikan challenge itu. Termasuk AI dipakai buat apa? Sebenarnya tadi Pak yang ahli AI Pak Dr. Daniel tadi ya, AI dengan data analitik gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian silahkan kontak ke kami, diskusi ringan sampai dengan request, kami senang dengan berbagai challenge Bapak Ibu. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke Mas Ari. Monggo.